Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah sistem telekomunikasi, sejarah dan perkembangan telekomunikasi yang disusun oleh yaitu saya sendiri Muhammad Andre, NIM 192 195 20594, Teknik Elektro 5A. Dari halaman 2 yaitu puji syukur, kata pengantar. Terus halaman 3 yaitu daftar isi, dan yang halaman 1 yaitu bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Manusia sebagai makhluk sosial selalu memerlukan interaksi antara sama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hubungan itu terjadi melalui proses komunikasi, berbincang-bincang, berkirim surat ataupun menelpon merupakan bentuk-bentuk komunikasi. Melakukan komunikasi berarti melakukan pertukaran informasi. Kentongan dan lonceng adalah contoh peralatan komunikasi tradisional. Pada dasarnya telekomunikasi di dunia semakin hari semakin berkembang, tetapi adanya komunikasi dunia akan gelap dengan informasi yang telah ada. Peralatan komunikasi tradisional melalui tergeres pernyataan. Kini kecepatan penyampaian dan ketepatan informasi menjadi bagian yang selalu dihendaki dalam sistem komunikasi kita. Untuk menjadi lebih dalam perkembangan telekomunikasi informasi, maka perlu dipahami dalam sejarah telekomunikasi informasi untuk mendapatkan kebutuhan ilmu dan pengetahuan tentang telekomunikasi informasi. Rumusan masalah. Bagaimana sejarah dan perkembangan telekomunikasi dari masa lampau sampai masa sekarang. 1.3 Tujuan untuk pengetahuan sejarah dan perkembangan telekomunikasi dari masa lampau sampai masa sekarang. Bab 2 Pembahasan. 2.1 Pengertian telekomunikasi. Pengertian dari kata telekomunikasi dapat dilihat sebagai berikut. Berasal dari bahasa Yunani, til jauh, komunikasi, penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sehingga definisi dari telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain dengan mempergunakan bentuk peralatan khusus agar bisa melakukan komunikasi. Ada beberapa komponen untuk mendukung, yaitu informasi merupakan data yang dikirim, diterima seperti suara, gambar, file, dan tulisan. Pengirim merupakan informasi sebagai syarat listrik yang siap dikirim. Media transmisi, alat yang berfungsi mengirim dari pengirim kepada penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah lagi atau dimodulasi agar dapat dikirim jarak jauh. Penerima menerima sinyal listrik dan merubah dalam informasi yang bisa dipahami oleh manusia sesuai dengan dikirim. 2.2 Sejarah dan perkembangan telekomunikasi. Sejak dalam zaman dahulu manusia telah menciptakan beberapa alat dalam melakukan komunikasi, khususnya media komunikasi jarak jauh untuk mendapatkan informasi atau tujuan lain tanpa perlu mendatangi langsung ke tempat tujuan. Untuk mengetahui informasi tersebut, sejauh perkembangan komunikasi terus mengalami perubahan di setiap masa maupun zaman perkembangan hingga era modern seperti saat ini. Next, pada masa penjajahan
(300 SM). Sejak manusia diciptakan di muka bumi ini, manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Mereka hanya mampu berkomunikasi dengan suara dengan dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi. Pada zaman prasejarah, manusia mendokumentasi informasi dalam bentuk tulisan maupun ukir, baik dalam bentuk simbol maupun gambar dan pada dinding gua. Perkembangan selanjutnya yaitu dengan membangun dan menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gedung, gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, serta isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Pada masa sejarah (3000 Masehi sampai dengan 1400 Masehi), untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumaria dalam menggunakan simbol-simbol yang berbentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga menggunakan bentuk bunyi penyambutan yang berada sehingga maupun terjadi kata, kalimat, dan bahasa. (2900 SM). Penggunaan huruf hieroglif pada bahasa Mesir kuno. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digunakan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih menjadi di bidang digunakan sebagai tulisan bangsa Sumaria. Manusia sudah mengenal cara pembuatan serta dari pohon puris yang tumbuh di sekitar sungai Nil, serta papyrus dapat digunakan sebagai kertas yang terbuat dari serat pohon papyrus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. 2500 SM. Abacus, alat yang digunakan sebagai alat berhitung digital pertama kali, sampai atau sipoa atau deka alat kuno untuk berhitung yang dibuat dari rangka kayu dengan sederhana. Proses baris manik-manik yang bisa digeser-geser sampai digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. 900 SM. Bangsa Cina membuat sistem pelayanan pos dan kontrol pos yang pertama. 37 Masehi. Kaisar Tagus dan Roma menggunakan cermin sebagai alat mengirim pesan. Adalah sebuah telegraf surya yang menginginkan sinyal menggunakan kode Morse melalui kedipan cahaya matahari yang dipantulkan cermin. Perkembangan pada masa modern. Sekarang, pada masa ini terjadi kemajuan yang cukup berarti untuk perkembangan teknologi informasi yang komunikasi. Bentuk perkembangan yang terjadi selama masa perkembangan alat TIK masa modern
Johann Gond menggunakan mesin cetak yang menggunakan 4 huruf dari besi dan dibikal dengan kayu yang dapat diganti-ganti. 1300 Augusta Lightbot nulis program komputer yang pertama bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan ide mesin analitikal. 1837 Masehi, Samuel F. B. Morse bersama William Koch dan Klaus Wheatstone menggambarkan telegraf dan kode Morse. Untuk melakukan navigasi ke dalam web, kebanyakan software tersebut dibuat untuk memperoleh yang menggunakan sistem operasi unik dan melakukan banyak yang bisa dilakukan oleh pemakaian komputer saat ini yang telah menggunakan Windows. 1999 masih memaksa mesin pencari informasi secara gratis di dunia yaitu Google.com. Telekomunikasi pada saat ini telah menggunakan software internet dengan berbagai aplikasi seperti e-learning, telekomunikasi, jaringan telekomunikasi banyak yang berbasis kebal maupun wireless sudah memiliki kecepatan sangat tinggi hingga megabit per detik. Di negara-negara maju, pengaksesan dari data benua lain memiliki kecepatan yang hampir sama dengan pengakses data dari hard disk. Dengan demikian, data-data multimedia, teks, suara, gambar, dan video sudah bisa dikirim melalui internet. Sebagai negara maju menggunakan teknologi Voice over Internet Protocol atau VoIP yang memungkinkan komunikasi suara melalui jaringan internet. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. 3.1 Telekomunikasi merupakan sebuah media penghubung antara seseorang dengan orang lain secara langsung, tetapi harus bertatap muka secara langsung. Dari masa ke masa maupun semua peralatan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, lebih canggih, dan lebih memudahkan manusia dalam bekerja dan memecahkan persoalan yang ada. Telekomunikasi membuat jarak komunikasi akan terasa lebih dekat. Informasi yang kita dapat terasa cepat dengan bantuan peralatan telekomunikasi. 3.2 yang berisi saran. Ketika sebagai generasi penerus sebaiknya mampu mengerti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang dan bisa memanfaatkan untuk kehidupan kita. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurang, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.